Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Adik Om. Jadi kemarin waktu pulang dari Tangerang Timur, saya satu pesawat dengan Teguh, termasuk dengan nenek juga. Jadi saya bilang, saya udah lihat Ustaz Thorik punya baliho sampai di Bicol di sana, Tangerang Timur. Kalau bisa kasih baku dapat saya suka tahu bercerita kan. Betul, gampang nanti kita kasih baku dapat Jakarta. Ternyata ada di forum ini sama-sama nih. Itu di kesempatan yang baik ya, dan itu saya berterima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya. Jadi adik Wahyu kapan malu dia datang ke rumah ketika saya lagi main tenis meja. Saya pikir undangan sebagai peserta atau apa gitu. Saya baca lah sebagai pembicara. Saya bilang ini mau bicara soal apa ini? Soal pendidikan di Maluku Utara. Jadi Ustadz isunya sangat teknis sekali sebenarnya, dan memang sangat baik kalau misalkan ada pembicara yang kalangan berupaya sehingga kita bisa menilik lebih jauh ya masalah pendidikan di Maluku Utara. Nah, terus kemudian saya bilang selain saya siapa lagi, ada Ustaz Thorik. Boleh juga kalau kita mau dengar pembacaan mengenai etika Islam dalam pendidikan, nah ini kayaknya cocok. Karena Ustaz kan tafsir Al-Quran ya. Sejarah. Tapi S3-nya itu memang. Tafsir Al-Quran. Iya. Nah, itu berbasis Quran. Itu sangat itu. Kalau dalam dunia pemikiran itu adalah nyawa karena tafsir. Yang mau pengetahuan apapun akan berkembang kalau ada metodologi tafsirnya di sana. Jadi Ustadz ini memegang nyawa pemahaman mengenai Al-Quran. Jadi pas kalau kita berbicara soal etik Islam dan pendidikan. Nah, saya akan coba masuk ya jadi SMTJ. Adik Ustaz saya coba membahas mengenai ini. Jadi ketika berbicara masalah pendidikan ini adalah isu yang sangat dekat juga dengan saya. Karena ayah saya seorang guru. Jadi baru pensiun tahun lalu. Jadi dari guru SD beliau sampai jadi istilahnya itu penilik ya, atau sekarang UPTD, kepala dinas pendidikan di level kecamatan. Saya mengalami juga bagaimana kesengsaraan hidup sebagai anak daripada seorang guru. Bapak Ibu bisa bayangkan dari lata-lata kita harus ke Labuan. Jadi kalau ayah saya setiap ambil gaji itu saya temani beliau. Jadi Batam beliau naik kapal kecil, itu susahnya hidup sebagai seorang guru atau kemudian pengajar di tempat-tempat yang terbatas aksesnya. Jadi ini adalah juga bagian dari kehidupan saya secara pribadi. Untuk kemudian bagaimana kalau kita melihat situasi dan permasalahan pendidikan, khususnya guru yang ada di Maluku Utara. Nah, ketika berbicara soal guru dan kemudian kesenjangan pendidikan dan honorer di sana, saya coba mengilik-ilik nih, bongkar-bongkar data mengenai situasi yang ada di Maluku Utara. Cederanya dari pembahasan saya itu saya temukan ada beberapa data yang saya mau sharing untuk jadi bahan diskusi kita pada sore hari. Yang pertama adalah bahwa ada persoalan kesenjangan. Ada persoalan kesenjangan pendidikan kita, dan ketika kita bicara pendidikan di sana ada infrastruktur, ada kualitas pengajar, ada sarana-sarana penunjangnya dan segala macam. Nah, di Indonesia hari ini itu ternyata ada persoalan surplus para pekerja di bidang pemerintahan, atau kita sebut misalkan birokrat atau non ASN, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Nah, jadi kalau di Indonesia itu atau khususnya di Maluku Utara itu ada sekitar 22.676 orang, termasuk guru di dalamnya. Jadi itu jumlah honorer kita. 22.000 ini berarti kan orang yang butuh makan, yang butuh
fasilitas dan segala macam. Ya kan kita tidak hanya bisa berbicara mereka sebagai angka semata, tapi mereka adalah pekerja-pekerja yang punya dedikasi di sana. Tapi di saat yang sama mereka adalah kelompok-kelompok yang juga tidak diurusi atau tidak mendapatkan prestasi yang cukup dibandingkan dengan kalangan ASN. Ya kalau kita coba bongkar mengenai masalah honorer dengan perkara hari ini, termasuk tentunya honorer dalam bidang pendidikan, itu ada banyak berita soal demo-demo tuh mengenai hak-hak mereka yang tidak kunjung dibayar. Ini contoh misalnya kalau di Ternate itu ada sekitar 1.600 orang. Padahal kebutuhannya itu tidak lebih daripada 100. Jadi ada kelebihan yang signifikan, luar biasa. Kalau saudara-saudara juga bisa lihat berita-berita yang lama, situasi yang sama juga sebenarnya ada juga di institusi yang lain. Militer dan institusi polisi juga sama. Kelebihan perwira. Jadi ada tahun 2019 itu ada data yang menunjukkan bahwa misalkan di tubuh militer itu ada kelebihan perwira 400 orang lebih. Kalangan perwira menengah maupun yang tinggi. Yang mereka tidak ada jabatan. Itu sama juga dengan polisi. Tahun saya pernah membaca data itu tahun 2016-17 sama ada 300 lebih perwira menengah yang tidak ada aktivitas. Itu kan berarti ada problem di sana. Termasuk ketika kita bicara soal honorer yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Kelebihan. Tapi ini bukan satu-satunya masalah. Kelebihan itu tidak satu-satunya masalah. Karena nanti juga sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh, secara nasional itu komposisi antara kebutuhan guru dan siswa itu cukup terpenuhi ya. Satu guru melayani 16 sampai 34 siswa itu terpenuhi. Namun terkonsentrasi di kota-kota tertentu. Ya, tapi itu juga kita bisa lihat fenomena ya di mana birokrat kita ya di Maluku Utara saya misalkan ini tertegur juga berulang kali dengan mereka yang sudah di Ternate itu kan tidak mau pindah ke Sofipi. Padahal Sofipi dekat banget, akses juga nggak jauh-jauh. Yang artinya banyak juga para ASN kita itu yang lebih menikmati tempat-tempat yang dekat dengan akses fasilitas. Mereka enggan untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh. Nah, itu masalah yang kesekian ya. Di antara tadi kita bilang ada banyak sekali ASN kita, honorer kita yang kita kelebihan. Jadi mereka masuk kantor, tapi tidak punya pekerjaan dan kemudian tidak punya meja atau kursi. Nah, ini masalah. Dan kalau kita tilik lebih jauh ke belakang, ternyata ini adalah sisa-sisa. Saya tadi waktu menyusun bahan ini saya berpikir jangan sampai kalau saya bicara ini nanti tersinggung. Karena kalau bicara rekrutmen itu kan berarti kan ada kebijakan pemerintah kan di situ, ada kebijakan pemerintah daerah. Tapi spesifik kalau provinsi itu kan dia bertanggung jawab terhadap guru-guru honorer SMK dan SMA. Sedangkan SMP dan SD itu tanggung jawab daripada pemerintah kabupaten kota. Nah, ada kelebihan di sana, dan itu kemudian akan menjadikan jadi masalah. Kalau kita pilih ke belakang, kebijakan pembatasan penerimaan ASN itu dan sekitar 10 tahun terakhir kan dia lebih ketat. Kepala daerah tidak lagi semena-mena bisa menerima ASN, tidak bisa. Dia harus ajukan dulu ke Menpan RB dan barang kepegawaian, dia analisis dulu, baru bisa. Itu zaman Pak Prof. Imam Prasojo, Profesor Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Indonesia yang kemudian bikin sistem itu. Dulu itu penerimaan honorer itu diumbar dalam janji-janji politik. Kalau saya naik nanti kalian ini begini. Akibatnya di seluruh Indonesia ini kita kemudian banyak sekali pegawai honorer kita, tapi tidak ada pekerjaan dan mereka membebani. Palmera Selatan, Abang Hamdan, itu di mana tempat pembuangan? Gane kan? Gane Obi. Palmera Timur, Labi-Labi, tempat pembuangan. Palmera Barat, Loloda, di tempat saya, tempat pembuangan. Apa cirinya tempat pembuangan itu?
sinyal tidak ada, listrik Senin Kamis, jalan seadanya. Padahal coba kalau infrastruktur disamain, tidak ada tempat pembuangan. Artinya ASN siapapun pasti akan bersedia dan berkenan untuk kerja di sana. Jadi aspek ketidakpemerataan ini juga ada banyak faktor yang menyebabkan. Karena kita juga kasihan juga ya, orang berdinas di tempat yang tidak ada komunikasi sama sekali, atau kemudian kalau mau bepergian dia harus lewati lautan yang ada obatnya, kan tidak gampang. Jadi ada persoalan ketimpangan dan tidak merata penyebaran ASN kita. Nah di sisi lain juga, ini bicara ekosistem pendidikan kita nih secara keseluruhan. Jadi kualifikasi guru-guru kita ya di Maluku Utara ya, itu yang rata-rata berpendidikan di bawah S1 atau D4. Jadi masih sangat minim. Ada sekolah yang sangat bagus di Indonesia ini, yang ada di Toba sana, ITDL ya, punya Pak LBP. Itu yang ngajar tulis 3, yang ngajar dalam SMP SMA di bidang sains itu yang itu lulusan dari ITB atau bahkan mereka dosen di ITB terus ngajar di situ. Bahkan profesor di ITB itu jadi kepala sekolahnya. Makanya jadi top. Jadi SMA unggul itu kan, unggulan ITB itu kan terbaik di Indonesia salah satu. Berarti isi kepala juga menentukan. Karena kapasitas pengajarnya sedemikian rupa. Tapi di kita ini kan, jadi guru-guru kita ini, guru SD 39,7%, guru SMP juga demikian, guru SMA 3,7%, guru SMP 9,7%. Jadi sangat kecil persentasenya. Suka tidak suka, honorer yang sama harus diputus, karena dia jadi benang. Tapi untuk memutus itu ada strategi penyiapan berikutnya. Saya berpikir bahwa harus ada misalkan ini kalau di swasta itu kan kalau PHK dia kan kasih pesangon 1 kali gaji, 2 kali gaji berdasarkan waktu. Sistem itu bisa diberlakukan. Sekali putus langsung sudah selesai proses rekrutmen yang dilakukan berbasis pada merit sistem. Kalau kan nanti birokrasi kita yang honorer yang banyak itu tapi tidak punya aktivitas, dia jadi benalu, mengganggu jalannya birokrasi kita dalam melakukan pelayanan. Karena harus biaya mereka. Di sisi lain kurang produktif aktivitasnya. Lalu kemudian sudah tentu harus ada alokasi anggaran yang berpihak kepada pendidikan kita. Ya. Saya tidak tahu apakah sudah sampai 30% atau belum PBN pendidikan baik di provinsi maupun kabupaten di Maluku Utara. Karena saya baca data terakhir itu ada sekitar masih di bawah 30% ya. Dengan saya alokasi anggaran pendidikan kita baik di provinsi maupun di level kabupaten. Padahal itu syarat undang-undang dasar kan kita mensyaratkan 30%. 30% itu sudah punya asumsi. Kalau dilakukan secara terus-menerus dengan implementasi yang baik, 10, 20, 30 tahun lagi kita bisa dapat kualitas pendidikan yang baik sebenarnya. Karena dengan pembiayaan dianggap cukup. Nah, jadi pembiayaan cukup saja masih di tangan. Kok apalagi di biaya kurang? Pasti kita tidak bisa dapatkan hasil yang maksimal. Saya jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah jenjang ini kita terus atau nanti lagi? Hantam. Pak Dokter sebelumnya boleh kasih masukan sebentar. Kalau bisa moderator jangan dulu bertanya. Ya, kalau saya ingin menanggapi sedikit, makanya saya ingin jawaban sedikit. Sekarang ini baru tak moderator salah tahan. Jadi itu yang kerap kali kepala daerah yang maju tidak membaca kapasitas anggaran yang baik, kemudian membaca janji yang tidak realistis. Kita tidak bisa realisasi bahkan sampai dia menjabat 5 tahun sekali. Nah, ke depan menurut saya
kepala daerah dalam level apapun, dia harus punya kapasitas yang cukup baik memahami kapasitas anggaran, baik yang provinsi maupun kabupaten. Itu sebelum dia maju, dia harus membaca dan memahami itu. Budgeting. Sehingga dia bisa merasionalkan potensi yang dia bisa bangun selama dia menjabatkan itu berapa, itu yang dia sampaikan kepada masyarakat. Jangan janji terlalu bombastis. Yang sebenarnya kapasitas anggaran itu dibangun dipakai pun selama 20 tahun itu nggak bisa dia realisasikan. Nah di situ. Jadi menurut saya kapasitas kepala daerah kadang mau maju dia tidak cukup dalam memahami kapasitas anggaran. Tapi dia tidak realistis. Nah, kalau sudah jadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan narasumber kedua, Adinda Ini apa namanya? Kesalahan-kesalahan yang menghibur. Tidak disengaja tapi menghibur, menghidupkan suasana. Jadi saya mau singgung sedikit tentang guru honorer ya. Karena saya juga berada dalam keluarga kekuasaan. 20 tahun yang lalu saya buka mata itu sudah berada dalam lingkungan kekuasaan politik. Karena Pak Gubernur ini karirnya DPR RI 1 periode, kemudian wakil gubernur 1 periode, kemudian 2 periode gubernur. Jadi 20 tahun yang lalu itu saya dalam rumah itu memang lingkungan politik. Kalau Pak Dr. Gral lingkungan pendidik ya, akademisi, maka saya 20 tahun lalu bangun tidur itu sudah rumahnya itu rumah dalam rumah kekuasaan atau gelut daripada politik. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya sampaikan ya, terlepas daripada ilmu atau teori yang kemudian tadi yang disampaikan serta solusi dan saran dari permasalahan hal ini, saya mau sampaikan bahwa politik itu kalau mau disingkat dengan satu kata itu manfaat. Politik itu kalau mau disingkat ya dengan segala macam pengertian atau dijabarkan, kesimpulan atau disingkat dengan satu kata, dalam satu kata itu manfaat. Jadi adik-adik ke depan kalau ingin memilih pemimpin, cari pemimpin yang bisa mendatangkan manfaat secara maksimal untuk daerah. Jadi pilih pemimpin yang paling maksimal dalam mendatangkan manfaat untuk daerah. Karena tadi jangan sampai kemudian hanya kita orang di nina bobokan dengan janji, tapi kemudian tidak bisa mengukur kemampuan. Ya, tapi juga ada misalkan kemampuan potensi yang sudah terukur dengan anggaran, tapi juga pemimpin ini harus melihat potensi yang lain di luar daripada anggaran itu. Yang tadi yang saya sampaikan di saat ceramah Isra Mi'raj itu yaitu tompe potensi alam Maluku Utara. Nah itu juga harus kita orang perhatikan dan kita orang kemudian mencari pemimpin yang bisa mengeksploitasi manfaat semaksimal mungkin untuk masyarakat Maluku Utara. Itu yang pertama. Adapun ketika saya di dalam keluarga atau rumah kekuasaan ini, rumah politik ini, maka secara tidak langsung saya tidak mencampuri, tapi berusaha menyarankan kepada orang tua ya, Pak Gub, untuk ketika ada masalah saya sampaikan secara halus sebagai seorang anak, karena anak ini harus bicara pelan, harus bicara sopan, santun. Sebagai orang tua ketika mendengar, sepandai apapun seorang anak, tetap dia menilai kita orang ini anak gitu. Kayak misalkan Pak Dr. Gral, orang tua masih ada? Pak Dokter? Masih ada. Pak Dr. Gral tidak mungkin mengajarkan teori-teori ini kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua akan bilang, ini saya pe anak. Gitu. Walaupun misalnya ilmu setinggi, begitu. Nah, jadi ketika misalkan ada permasalahan kayak guru honorer kemarin itu saya bantu klarifikasi ke keuangan, ke Kaban Keuangan Pak Ahmad Purbaya. Nah, instruksi dari Pak Gubernur itu harus dibayar hak-hak daripada honorer ini. Walaupun tadi masalahnya indikasi yang sudah dijabarkan oleh Pak Dr. Gral. Karena sudah ada tanggung jawab kan, jadi tetap harus diberikan hak-hak para guru honorer. Nah, kendalanya itu adalah dari Kaban Keuangan ini mengatakan bahwasanya kami sudah siap membayar
dengan anggaran yang sudah ada. Namun mereka ketika membayar itu menurut informasi yang saya dengar itu harus ada data-data, harus ada rapihnya data tadi itu, validasi itu. Kalau langsung dibayar bisa bermasalah. Nah, ini bisa langsung kepada yang ahlinya Dr. Gerak. Maka dari itu terkadang dari kedua belah pihak ini harus berkolaborasi. Yang satu harus menyiapkan data, yang satu mengeksekusi dananya. Seperti itu. Dan dana juga ini dalam alam demokrasi ini tidak absolut pemerintah eksekutif itu memegang semuanya. Dia butuh izin dan restu kunci dari legislatif. Maka dari itu dia sebagai sistem kekuasaan yang saling berbagi kekuasaan. Yang punya doi ini siapa? Yang punya doi adalah legislatif. Maaf, bukan yang punya doi, yang pegang doi legislatif. Yang punya kunci legislatif, kemudian yang mengeksekusi dana itu adalah eksekutif. Sistemnya seperti itu. Jadi berusaha untuk mengingatkan dan mengklarifikasi serta mendorong. Kemudian adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala juga, memang inti daripada masalah-masalah yang banyak saat ini itu adalah mungkin kita orang harus menempatkan seperti yang tadi Pak Dr. Geral bilang, bahwasanya menempatkan orang sesuai kapasitasnya, sesuai keahliannya, sesuai tempatnya, sehingga ketika membawa tugas dan tanggung jawab itu tidak melahirkan masalah baru, tapi yang masalah yang sudah ada menjadi diselesaikan dan dipecahkan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu hadis disebutkan, idza usnidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalau diberikan tanggung jawab kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Misalkan ada yang bisa bawa oto, misalkan ada yang bisa bawa oto, kemudian dia bawa oto, pasti oto akan hancur ya. Tapi kalau misalkan dia belum ahli, belum bisa, itu akan dia tabrak kiri kanan, akan kaca sopica sudah ya, seperti itu. Jadi menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian juga masalah penerimaan pegawai. Memang kalau misalkan sudah banyak yang pengangguran, memang sebaiknya di stop, karena berarti dia menerima hak tanpa dia bekerja. Karena pekerjaan sudah ada yang mengerjakan. Saya banyak yang minta bantu ke saya dari keluarga atau dari siapa saja, minta bantu begini, kasih masuk ini, termasuk kasih masuk di perusahaan tambang. Nah, yang paling favorit itu dorang kalau minta bantu saya, Ustaz, tong pelamaran ini kasih masuk di Pak Haji Robert. Gitu. Kemudian saya kirim di Haji Robert, saya kasih Pak Haji, ini ada yang minta bantu saya begini. Pak Haji kirim voice note, bilang saya pekerja ini so banyak yang menganggur. Artinya kalau ini saya terima berarti menganggur lagi begitu. Nah, jadi memang segala sesuatu harus dengan data, segala sesuatu harus dengan basis penelitian dipelajari, baru kemudian dieksekusi. Kalau tidak, dia akan menjadi akumulasi masalah yang kemudian tidak terselesaikan, bahkan mungkin bisa jadi masalah besar. Termasuk misalkan yang nakes juga. Seharusnya ini harus sudah diselesaikan atau diputuskan 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Sekarang sudah 4 tahun baru kemudian keluar dia punya ledakan, sehingga banyak yang kemudian meminta haknya, tapi kemudian tidak ada haknya itu. Tapi alhamdulillah saat ini saya PAD juga tugas dokter koas di rumah sakit umum. Jadi para nakes ini dorang suka curhat, aspirasinya itu lewat CPAD Dr. Aminah, sampaikan di Pagub, baru kemudian Pagub perintah ini bayar. Di sini juga keluhan dari mana? Keluhan daripada anggaran begitu. Karena biar bagaimanapun ketika gubernur sudah perintah bayar hak nakes, otomatis harus ada yang dipangkas. Itu potong sana sini, walaupun cuma sedikit, minimal bisa bayar hak-hak daripada nakes secara bertahap. Jadi begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Namun intinya politik itu manfaat. Ketika kita orang memimpin atau mencari pemimpin, carilah pemimpin yang bisa memaksimalkan manfaat daerah untuk masyarakat Maluku Utara. Itu barangkali. Terima kasih atas pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merasa terhormat sekali karena sempat berdiskusi dengan abang-abang dokter orang.
Nah, saya pernah membaca salah satu buku yang ditulis oleh Abang Ral, yakni Jejak Refleksi Menuju Aksi. Pemikirannya sangat kritis sekali terkait dengan memutus spiral korupsi di Maluku Utara, mulai dari politisasi agama dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, abang-abang dokter ini membahas terkait dengan kesenjangan pendidikan dan problematika honorer di Provinsi Maluku Utara. Yang saya rasakan dari semenjak saya SD sampai dengan SMA, ada beberapa guru honorer yang memang kewajibannya itu tidak ditunaikan daripada pemerintah daerah. Contoh, di desa saya, yang di desa Kupang, Kecamatan Kasuruta Barat, di situ ada SD namanya SD Negeri Marakoko, dan punya guru di SD itu 3 orang. Itu yang guru statusnya sebagai S1. Namun yang honorer itu ada beberapa orang, kalau dihitung mungkin sekitar 5 orang, abang dokter. Nah, itu gaji mereka bahkan dibayar itu 3 sampai 5 bulan. Kira-kira apa alternatif yang diambil daripada pemerintah daerah untuk menunaikan daripada kewajiban atau hak daripada guru-guru honorer itu? Sekian dan terima kasih. Karena yang ada di depan dia memang basic pendidikan juga nih. Sama-sama kita S3 saat ini kuliah. Saya hampir 13 tahun menjadi aktivis yang pemerhati dan praktisi pendidikan di Jawa Barat. Saya mengikuti level 2 kurikulum sekaligus, kurikulum 2013 dan terbaru hari ini saya kurikulum Merdeka. DP disertasi itu kurikulum Merdeka. Di beberapa tahun kebelakang saya juga sempat ikut bersama teman-teman di Kementerian Pendidikan berbicara tentang beberapa program seperti program literasi yang saat ini dilakukan. Kebetulan di background saya S1 S2 juga manajemen pendidikan, saat S3 juga sangat pendidikan juga. Jadi saya kira memang ini juga cukup menarik ya, karena bicara tentang problematika pendidikan. Di 2014 menuju 2015 itu saya sempat melakukan penelitian tentang mutu guru dan perspektif Anies Baswedan. Di 2016 sampai 2018 saya ambil tentang mutu guru di lingkungan pendidikan SMP dan SMA. Jadi dinamika pendidikan memang ada konseptual dan praktik yang ada di lapangan. Saya pernah alami 2 hal kurang lebih 13-14 tahun. Jadi tadi Abang Kira sampaikan terkait dengan data di Maluku Utara beberapa bulan yang lalu saya sudah kebetulan goreng-goreng itu karena di tahun yang sama juga saya tulis judul disertasi berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Jadi apa yang Mas Kira atau Bang Kira sampaikan tadi menarik sekali dan kira-kira beberapa tanggapan dari teman-teman tadi banyak. Tapi saya tidak banyak lari kemana-mana. Saya tangkap apa yang Mas Kira sampaikan tadi dan ini saya instruksi satu statement beliau terkait dengan bahwa guru honorer ini segera yang istilahnya dengan tanda kutip tidak punya pekerjaan yang secara spesifik di lingkungan pendidikan itu segera harus diselesaikan. Kalau saya kita harus lihat dulu karena ini kan bentuknya kasuistik ya. Jadi kalau kita memperhatikan problematika pendidikan dan mutu guru ini sebenarnya kalau kita lebih jauh itu kasusnya tentang mutu guru juga. Karena bagaimanapun guru menjadi tongkat estafet paling nomor 1 di pendidikan. Kalau bahasa Anies Baswedan itu guru itu futurolog pendidikan anak. Jadi saya justru melihat guru-guru honorer ini jangan dibiarkan. Karena kalau kita, karena sebab ini alasan saya paling kuat adalah ketika kita bicara guru honorer hanya dibandingkan dengan guru ASN,
Maka kita kan berpikir utamakan guru SD, ASD dan guru lainnya ya nanti dibikin alasan apa supaya ini bisa jadi guru. Tidak, Pak. Secara konstitusi itu guru ASN dengan guru negeri dan swasta harus diperhatikan. Karena undang-undang tentang guru itu melindungi hak guru itu luar biasa. Makanya ketika hari ini kalau kita bicara kebijakan pendidikan daerah, harus kita lihat dulu, harus kita VIP-kan pada guru. Mau guru ASN maupun guru swasta. Apapun bentuk alasannya. Karena tanpa orang-orang hebat ini, pendidikan kita nggak ada lain, kan begitu. Jadi kalau hari ini kita bicara dulu, saya lebih melihat ya harus kita perhatikan dulu bagaimana di Jawa Barat saja. Kalau misalkan kita bicara Maluku Utara, kalau Jawa Barat saja, guru dengan bergaji 300.000 bahkan 150 tahun 2013-2014 saya dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur turun salah satu kecamatan yang bertetangga di Kabupaten Cianjur. Guru-guru di situ puluhan. Jadi kalau kita hari ini bicara cuma levelnya provinsi Maluku Utara, saya juga ingin menyelesaikan oke. Dengan ingin menyelesaikan ini, maka kita harus bicara betulnya kebijakan pemerintah. Maka saya secara pribadi tidak akan kemudian bersepakat kalau kemudian guru-guru ini tadi saya catat tapi ini perlu tahu kan guru-guru ini kemudian kita istilahnya ya sudah ya kita punya ini saja, tapi saya melihat orang-orang hebat ini harus menjadi orang-orang ini harus menjadi karena sekali lagi saya kutip lagi bahasa ekonominya sebagus apapun materi dan metode pembelajaran sistem pendidikan kita yang paling baik itu adalah guru. Ada diskusi juga rupanya. Ada diskusi juga rupanya. Pada pembinaan pada guru ASN, kemudian pembinaan pada guru kuncinya pembinaan. Udah aku pulang langsung laporan saja. Tadi Bang Gral luar biasa memaparkan tentang pendidik dan orang yang dididik itu. Memang karena sistem pendidikan itu kan pasti meliputi dua itu ya, pengajar dan yang diajar. Terlalu banyak data kalau kita akumulasikan, saya ambil satu sampel aja seperti ini. Contoh saya nih, ibaratnya saya sendiri. Saya kuliah di tahun 2016, yang membiayai saya itu kakak saya, honor, gajinya 300.000. Biaya hidup saya di Jakarta, kos-kosan 500, makan 10.000 kali 3 kali 30 sekitar 900-an. Berarti 1 juta, ya ini curhat. Soalnya ada anak bapak gubernur. Nah, di satu sisi dengan pendidikan seperti itu yang saya alami di Jakarta dengan perputaran seperti itu dan dengan gaji kakak saya yang menopang saya untuk sekolah itu rasa-rasanya kalau kita pakai matematikanya manusia tuh kayaknya nggak dapat jauh sekali. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa hampir rata-rata kita di sini ada yang dari universitas negeri. Ada angkat tangan coba yang dari universitas negeri. 1, 2 mayoritas swasta. Tahu kenapa Bang? Tahu nggak? Karena kalau negeri tidak boleh cicil UKT-nya. Sedangkan swasta bisa cicil. Dan pasti swasta yang mohon maaf kalau kita pakai taraf kualitas pasti kualitasnya di bawah. Kenapa? Karena murah. Saya mengambil sampel karena bicara pendidikan itu kan tentang pengajar yang berkualitas, maka orang yang dididik pun berkualitas. Sayangnya sistem ini berputar seperti ini yang bikin kita. Saya punya teman S1, S2, mau OTW S2 nih di Universitas Indonesia sama Institut alumni juga kan bangga. Dia lolos di Universitas Indonesia S2-nya dan disuruh bayar 200
24 juta. Sayangnya, sayangnya dengan kapasitas orang tuanya yang mohon maaf miskin, proposal diajukan di berbagai di kabupaten, di Pentambang dan lain sebagainya, akhirnya tidak lolos, dan keinginan mulia dia itu kemudian pupus karena tidak punya biaya. Di satu sisi orang tuanya yang 300.000 ini mau membiayai yang 24 juta satu kali masuk ini. Nah pertanyaan saya ini bagaimana kita memutus atal ini gitu? Karena kalau kita sukses di kota nih, kita saya S2 dengan kualitas pendidikan yang bagus, kita nggak mau balik. Dan kalau kita tidak balik, toh petang sana jadi buruk. Kenapa? Karena kualitas pendidik di sana aja begitu saja. Kenapa begitu? Karena digaji itu seperti ini. Nah, roda ini pasti berputar. Bagaimana cara kita untuk memutuskan ini? Harus kasih satu orang untuk kasih mic, masa mau rela pemateri kasih mic begini. Itu pertama catatan buat panitia. Ini materi hebat kalau saya kasih mic ke saya kayak sama moral itu karakter orang mau putar. Bisa positif kalau itu. Saya mau mulai begini. Awalnya saya anggap ini percakapan yang luar biasa, tapi saya kecewa. Kenapa? Karena ruang yang saya anggap bebas untuk bercakap-cakap itu dibatasi karena kita menganggap materi ini satu cucunya gubernur, satu anaknya gubernur. Saya mau bilang ini secara psikologis Bang Grahal itu mau hajar gubernur habis-habisan, tapi dia takut anaknya tersinggung atau karena itu PT-nya. Itu keliru ya awal saya. Yang kedua dari tadi semua itu semacam mencari suaka, anaknya mau gubernur, apa anaknya mau gubernur di sini gitu. Ini dialog terbuka. Kalau misalnya dari awal kita sudah mulai bahwasanya anaknya gubernur, kita bicara sudah tidak berani bebas. Contoh pertama adalah moderator pilih tadi orang halsel semua gitu supaya berani bebas. Jadi kalau saya cuma ini percakapan itu dimulai dengan we have to can talk what we want to talk. Kita harus itu poinnya. Jadi saya agak sedikit lucu kayak kok kita malu-malu mengatakan bahwasanya kita Maluku Utara pertumbuhan ekonomi 27%, tapi gubernur sendiri yang bilang bahwa tidak sampai ke masyarakat. Tadi Bang Tori sampaikan itu 27%, tapi kalau Bang Tori baca berita, gubernur yang bilang bahwasanya ternyata 27 pertumbuhan itu tidak sampai ke masyarakat. Baca di detik finance detik itu beritanya di situ. Jadi saya mau mulai dari satu jam malu-malu untuk mengkritik gitu. Apa masalahnya begitu? Jadi Pak Bob itu guru saya dulu di MTSH yang saya dan Bumi Hijrah Tidore. Saya anggap dia sebagai guru, tapi sebagai gubernur kita harus berani kritik. Itu dulu poinnya. Saya malu-malu apa gitu. Itu dulu poinnya. Oke, saya masuk ke poinnya ya. Saya disclaimer dulu posisi saya bahwasanya dari awal saya mau bilang begini. Di dalam ruangan ini itu hanya terpolarisasi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Bang Raka, kelompok yang kedua adalah kelompok Bang Tori. Makanya malu-malu gitu. Saya tidak terikat sama sekali, makanya saya bodoh amat gitu. Saya bicara berdasarkan apa yang saya sampaikan gitu. Ya kalau bantah silakan bantah, saya siap bantah bantahan. Tapi saya mau disclaimer setelah dulu bahwasanya saya kalau di luar itu saya puji Maluku Utara buat tidak bisa lawan. Yang pertama saya pernah di konferensi internasional mahasiswa Australia, Indonesia bikin konferensi di Kemendikbud, itu saya puji Maluku Utara habis-habisan. Yang kedua, kalau teman-teman pernah nonton video Anies Baswedan, itu saya puji Maluku Utara habis-habisan sebenarnya, tapi videonya tak semua. Saya mau bilang begini, di luar kita bisa puji tokoh daerah, tapi kalau di dalam ruangan dialog kayak begitu harus evaluasi dong. Jangan terlalu puji, kita harus evaluasi. Puji di luar saja, bahwa Maluku Utara atau bahagia, atau Maluku Utara atau bla bla atau Maluku Utara atau itu puji, tapi di dalam kita harus evaluasi. Karena kenapa? Nyamuk itu dia mati karena tepuk tangan gitu. Jadi jangan terlalu terbiasa dengan jenis orang. Iya, saya bicara bebas, lepas begitu. Yang satu saat yang pakai software juga kan malu-malu berkritik gitu. Saya mana bisa setelah itu. Itu juga repot. Itu kan cara pandang terlalu tentang perempuan gitu. Lalu problem bangsa banyak gitu. Oke. Saya begini ya itu saya tulis tadi surplus pegawai dan lain sebagainya, ketimpangan sama buruh, bahkan politik dari manfaat. Saya catat. Sebagai catatan saya pulang saya belajar lagi di Depok ini. Saya sekarang di Depok ya berjalan-jalan tak jelas. Saya pernah dulu apa ini saya orang Tidore. Yang sekarang berjalan tak jelas di Jakarta. Yang pertama saya cuma memberikan poin-poin penting bahwasanya problemnya tadi sudah dijabarkan. Tapi saya kasih dua hal bagaimana cara kita mengatasi. Yang pertama itu perkuat birokrasi. Perkuat birokrasi itu marwahnya ada di gubernur. Kalau tadi misalnya politik adalah manfaat, nanti Bang boleh bantah ya atau boleh
kuantitatif, itu akan dong mencoba merumuskan dia secara realnya gimana. Perkuat birokrasi itu marwahnya ada paling gampang. Kalau ada yang calon gubernur itu tanya ke orang, Bapak, apakah Bapak bisa pindah ASN yang kantor di Sofimit, tinggal di Sofimit? Itu yang pertama. Itu memang sederhana kan, kamu bisa lihat kekuatan gubernurnya kan di situ. Jadi kan kita perkuat birokrasi. Karena memperkuat birokrasi adalah awalnya dari gubernur nih. Kalau gubernur bisa jamin dan kasih pindah tuh ke ASN yang kantor di Sofimit tapi tinggal di Ternate, kasih pindah dan tinggal di rumah dinas yang kosong darah, itu berarti gubernurnya marah. Karena dia kuat secara birokrasi gitu. Itu indikator yang saya maksud gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait ambang ini kan lebih banyak ada. Ambang itu untung-untung itu di Anies Baswedan terlalu kalau saya kan bercerita lebih tajam waktu itu. Saya mau bilang begini, ambang ini kan duitnya banyak nih. Sampai bikin pertumbuhan 27%. 27% itu tertinggi bukan di Indonesia tapi di dunia, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi 27% di dunia, tapi kok ke gubernur sendiri bilang tidak dirasakan oleh kok masyarakat. Bisa baca di Detik Finance juga ada. Detik Finance itu ada dari pemerintah di situ. Atau argumentasi kuatnya bisa lihat di statementnya Kompala Malaysia, Kaotak, Ekonomi Maluku Utara, ya dia bilang kita bahagia dalam kemiskinan. Bisa baca argumentasinya di situ. Jadi bagaimana kekuatan birokrasi ini atau kepala daerah itu mempengaruhi perusahaan untuk memfasilitasi honorer-honorer ini. NHM bikin itu misalnya, Haji Robert, kayak misalnya pelatihan guru honorer, dan ada juga mungkin membiayai honorer-honorer yang ada di, kalau saya pengetahuan saya ya. Maksud saya adalah bagaimana kita memperkuat semua tambang-tambang ini gitu. Karena walaupun kita punya optimis melawan tambang sana saya yakin pasti kalah, jadi kita harus berdamai dengan cara yang elegan gitu. Yaitu bagaimana kita memperkuat ini, posisi negara ini, pemerintah ini, untuk berdamai dengan perusahaan ini, tapi dengan hal-hal yang lebih masuk akal gitu. Misalnya di OBI misalnya, di IWIP misalnya, di NHM misalnya, di Halus, itu bagaimana supaya memfasilitasi ini honorer atau tadi pesangon-pesangon tadi itu yang misalnya Bang Rahal bilang kalau bisa honorer dipangkas, bagaimana kalau misalnya kita minta ke perusahaan-perusahaan ini yang bikin tuh pertumbuhan ekonomi 27% tadi itu. Kira-kira itu bagaimana secara teknisnya gitu untuk melihat itu. Itu dua poin yang ingin saya tawarkan. Yang ketiga, soal tadi yang negeri yang tak bisa cicil, setahu saya bisa cicil Bang Rahal. Kalau isi uang semesternya, tapi kalau di awalnya itu memang ya kan 30 juta kalau cicil juga itu. Setahu saya kalau di PJW 30 juta gitu. Di UGM juga di kampus-kampus besar juga sebenarnya bisa. Cuman maksud saya begini, ini juga baru dijawab. Bagi saya kita itu belum punya mutu tadi yang dikatakan. Mutu itu indikator guru yang bermutu baik itu kayak gimana. Terus bagaimana kita implementasikan dalam bentuk kebijakan. Itu dia, jadi kita harus pikirkan secara konseptual, terus kita aplikasikan. Kan dari tadi kan kita bahas kekurangan ini, guru kita bla bla bla, kekurangan dan lain sebagainya, mutunya kurang, tapi indikatornya tadi sudah dijelaskan gitu. Supaya kita punya satu persepsi yang sama terkait hal itu. Mungkin saya dapat sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya teringat sekali fenomena tahun 2009-2010 ketika itu. Jadi saya selesai 2009, ayah saya minta, karena balik ke hasil seni supaya anak masuk PNS, meneruskan atau melanjutkan ini. Saya bilang tidak, saya akan bekerja di luar PNS, entah itu swasta atau apapun, dan saya akan berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa harus di PNS. Nah, spirit itu pada level individual tidak banyak yang memiliki. Banyak sekali pengangguran latar belakang di bidang kesehatan, perawat, dan bidang pendidikan. Karena ketika itu orang berbondong-bondong masuk jurusan yang sama. Karena berpikir akan jadi PNS. Ujung ke bawah kan puskesmas juga hanya butuh berapa perawat. Jadi kamu guru juga hanya butuh berapa. Akibatnya banyak kelompok terdidik yang jadi pengangguran. Nah, pada level individual, jadi kalau kita bicara tadi kenapa kemudian banyak pengangguran segala macam, menurut saya pada level individual ada diskorientasi ketika orang mengambil pendidikan. Jadi orang ambil pendidikan kan ikut-ikut ramai. Pertama, kedua, peluang yang paling besar. Mereka lupa bahwa pendidikan yang pertama itu dalam rangka
pengembangan kapasitas diri. Investasi diri. Kapasitas saya apa? Kalau dalam terminologi yang lain itu, kau punya talenta, potensi apa? Itu yang seharusnya kau kembangkan. Problem kita di level individual ini ikut-ikut ramai, Dan itu gejala yang sempat masif itu, gejala itu. Karena di apa ambil jurusan ini? Tamang dia kasih tukung gitu, atau kemudian ini karena peluang mau masuk PNS ini. Jadi di level individu kita disorientasi. Orang mau melanjutkan pendidikan itu tidak dalam rangka untuk mengembangkan kapasitas diri yang dia punya. Padahal itu prasyarat kau bisa dapat pekerjaan apa? Kau berkualitas sesuai dengan potensi yang kau punya. Itu prasyarat. Ketika kau tidak dalam rangka untuk mengembangkan kapasitas diri, sekedar untuk supaya saya dapat kerja, akibatnya kan dia salah-salah sedikitnya, tidak bertanggung jawab, tidak maksimal, jadi keluar kapasitas terbatas, tidak bisa mengakses pekerjaan yang bermutu, yang punya kualitas yang baik. Nah, menurut saya di level individu, ya. Nanti saya bisa level yang lain. Jadi level individu di sana disorientasi. Saya pernah bikin podcast kecil saya mengenai sesudah lulus SMA mau kemana. Karena saya mau mengajak anak-anak atau generasi di Maluku Utara itu untuk mari kenali kau punya diri dan kembangkan kau punya diri melalui pendidikan tinggi. Kalau kau masih ada, lulus mau kemana? Karena itu kegelisahan yang saya lihat itu orang fenomena yang sama yang saya lihat di berapa 10 tahun yang lalu itu masih ada juga di generasi kita hari ini. Ikut-ikut ramai kalau kuliah, ikut-ikut ramai kalau sekolah, itu disorientasi. Padahal pertama-tama harus mengembangkan kapasitas diri yang kau punya. Itu dulu. Sekolah dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan potensi talenta yang saya punya dalam diri. Jadi kalau kau berkualitas, gampang aksesnya. Kau tanpa harus pulang kampung juga, kau bisa akses berkompetisi di Jakarta ini. Karena peluang banyak sebenarnya di Jakarta ini. Kalau kau punya kemampuan, teman-teman saya ini, contoh saya cari anak-anak karena dalam rangka pemberdayaan. Jadi saya bilang saya mencari anak yang bisa nulis, terus satu punya kemampuan analisis yang baik dan bisa nulis. Kedua, dia bisa cari 3 orang yang punya kemampuan editing, terus ada fotografer yang bagus. Dan kemudian ketiga adalah orang akuntansi keuangan yang cukup. Saya cari beberapa anak-anak yang jadikan yang ada, tidak dapat. Tidak ada. Ya sudah, ini saya berdayakan orang-orang yang lain yang ada di sini. Jadi saya lihat, wah ini bagaimana ya? Masa tidak ada orang sama sekali yang punya kapasitas? Nah, itu pertama, di level individu ada disorientasi. Ini jadi kalau di luar negeri itu kan anak-anak yang dari SMP SMA itu kan sudah dijejaki potensi dominannya apa. Bahkan di Belanda itu orang akan diarahkan studi sesuai dengan potensi yang kau punya. Kau bilang kau mau jadi dokter, oke, kau masuk dokter 3 semester, kalau kapasitasmu jelek, nilaimu kau ditarik keluar, uji lagi, oh ternyata kau bukan dokter, kau bisa terus ini. Jadi institusi pendidikan intervensi untuk mengarahkan anak. Bimbingan konseling itu kan sebenarnya dianggap main-main di sekolah, padahal itu serius sekali sebenarnya. Itu dalam rangka untuk mengidentifikasi potensi anak, terus diarahkan, kalian kayaknya menyanyi bagus, boleh kan jalani di institusi seni Indonesia. Jadi seniman, bahkan ini kayaknya matematika bagus, bukan kayaknya bahasa bagus, jalani linguistik, nanti bisa bekerja di Bali jadi tugas atau apa misalnya. Jadi peluang itu banyak sekali sebenarnya, tapi kita sendiri sudah membatasi diri di level individu. Itu pertama. Kedua, institusi pendidikan kita, mohon maaf saya lihat ada menarik orang menjauh dari konteks, sehingga hari ini generasi-generasi kayak saya ini sudah tidak ada yang mau jadi petani dan nelayan. Padahal kalau kita bicara pembangunan pendidikan di Maluku Utara berbasis konteks kultural, maka tidak bisa kita melepaskan untuk berbicara sumber manusia yang secara sengaja diarahkan masuk ke institusi pendidikan untuk pengembangan perikanan dan pertanian. Bapak Ibu perhatikan, sudah ratusan tahun ikan itu berujung pada kue ikan dan ikan bakar. Ratusan tahun kelapa jadi kopra. Karena tidak ada sentuhan inovasi pengetahuan alternatif yang dimiliki oleh kita orang Maluku Utara untuk berinovasi. Karena generasi kita sekarang itu lebih banyak sekolah pertanian, tapi orientasinya bukan mau mengembangkan pertanian. Sekolah perikanan, tapi supaya menjadi caleg. Jadi orientasi ininya. Padahal mestinya kan, kalau sekolah pertanian, jadilah orang yang berorientasi pada pengembangan pertanian di Maluku Utara. Supaya suatu saat kita
inovasi, modernisasi ketika berjumpa dengan investor, kita punya pengetahuan untuk bisa mengubah kelapa itu menjadi barang jadi lainnya atau ikan jadi barang jadi lainnya. Jadi ada diskorientasi, pendidikan kita itu membuat kita tercerabut dari konteks. Kita lebih bangga kemudian bisa menjadi orang yang pergi ke kantor bawa tas misalkan, berjas, ketimbang kemudian kita bagaimana pergi ke kebun dan rangka pengembangan, pengelolaan, berinovasi hasil perikanan dan pertanian kita. Jadi itu menurut saya yang buat padahal sebenarnya mesti tidak ada pengangguran kalau kita berorientasi kepada pengembangan sumber daya yang kita punya. Nggak ada namanya pengangguran karena kita sendiri bisa membuka lapangan kerja buat diri kita sendiri. Jadi dia itu punya kesempatan membangun jaringan. Kita punya pengetahuan, nggak punya uang. Jaringan dengan investor yang lain misalkan yang punya uang. Kerjasama mengembangkan potensi yang kita punya ada di kita. Nah, ini kan nggak jalan. Nggak jalan. Jadi kita berharap apa? BNS. Kalau tidak ya mungkin nanti ada momen politik untuk menjadi penyelenggara. Terus orang Papua menjadi penyelenggara dari desa, kecamatan. Coba lihat banyak aktivis mensesaki pekerjaan-pekerjaan yang semi terbatas itu. Karena tidak ada akses mau ngapain nanti? Nggak ada. Nah, di sisi yang lain memang kita harus akui bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten bahkan pemerintah pusat dan pemerintah nasional itu juga tidak melihat potensi yang sudah dikembangkan di Maluku Utara. Tambang itu bahwa dia bisa memberikan manfaat tapi jangka pendek. Jangka panjang kita tidak bisa berharap. Jangka pendek mungkin bermanfaat bagi kita, tapi jangka panjang nggak bisa. Yang sustain adalah sumber daya kita sebenarnya adalah perikanan dan pertanian. Nah ini masih diabaikan ini. Jadi belum ada kebijakan yang sangat strategis dan signifikan menurut saya, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten secara sengaja mendesain mengembangkan perikanan dan pertanian. Nah dengan begitu nanti paralel dengan masyarakat kita secara kultural, sehingga nanti peluang kerja bisa lebih besar di waktu yang akan datang. Nah itu jadi itu ada 3 faktor. Jadi menurut saya ada level individu, terus kemudian di level kultural tadi. Nah level institusi. Fasilitas pendidikan kita, memang kita akui bahwa mutu kita kan masih mutu pendidikan kan berarti bicara sarana termasuk juga sumber daya. Kita masih di bawah rata-rata nasional. Ya itu 170, kita masih di bawah sekitar 60-an ini. Jadi masih di bawah. Nah, pendidikan yang tidak bermutu ya sudah pasti tidak bisa menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Pendidikan yang kualitas sumber daya dan fasilitas terbatas yang mungkin bisa menghasilkan ya 1-2 tapi itu kasus. 1-2 tapi itu kasus. Nah jadi artinya kalau menjawab pertanyaan Dinda tadi mengenai pengangguran, ya kita punya alasan sampai pengangguran. Level individu bermasalah, level institusi juga masih belum cukup, level kultural kita makin menjauh dari konteks sumber daya kita yang paling begitu. Ini adik Ustaz juga capek kan orang kasih masalah ke tambang itu. Sama, saya juga capek sekali orang minta untuk masuk ke tambang. Jadi pekerjaan itu di pertambangan. Orang lebih berharap di situ sekarang. Lalu kemudian honorer. Secara substansi mereka punya kontribusi. Ada kasus-kasus di mana honorer, ada istilahnya, honorer ini lebih kerja keras daripada mereka ASN. Ya. Tapi ketika dia masuk pada logika bernegara, yang substansi itu tidak cukup, karena dia akan terkait dengan alokasi anggaran. Nah di situ mau tidak mau ada pilihan yang harus diambil oleh kebijakan negara yang bersifat general. Dia tidak bisa kasuistik. Di hadapan negara kan yang dikenal adalah birokrasi kita. Birokrasi kita kalau dalam undang-undang yang baru itu kan relasinya ASN dan kemudian P3K itu ya. Sisi yang lain juga, jika kita mau mengakomodir, itu kan terkait dengan pembiayaan negara. Nah logika efisiensi kan kemudian disitu bekerja. Karena ketika negara berbicara negara, dia bukan sekedar mengurus pendidikan. Dia harus mengurus infrastruktur, kesehatan dan semuanya. Pernah dengar bahwa agama juga diurus. Sejak kapan sih pendidikan itu rusak? Sejak dia berlalu dari negara. Kita ada pernyataan salah satu filsuf ya. Sejak kapan sih kesehatan itu rusak? Sejak dia berlalu dari negara. Sebab logika efisiensi akan bekerja, logika birokratisasi akan bekerja. Sehingga kita tidak cukup pada substansi. Oh ini orang ngajar baik kok, jadi nggak apa-apa kita rekrut, nggak bisa. Karena tetap orang bekerja, kau harus fasilitasi dia, kau harus kasih hak-haknya, kau harus kasih fasilitas ke dia. Dan berarti kalau semakin banyak orang yang kau rekrut, berarti beban negara juga semakin banyak. Kita berharap bahwa negara sepenuh-penuhnya mestinya bertanggung jawab. Karena mendapat pendidikan itu adalah hak. Dan di mana ada hak warga negara, di situ otomatis ada kewajiban negara. Tapi ketika kau berhadapan dengan itu,
logika kapitalisme ini bekerja. Jadi kita nggak bisa susah nolak arus ya, arus kapitalisasi pendidikan ya. Jadi ada PBN oleh negara itu makin hari makin kecil, terus kemudian beban di-share menjadi tanggung jawab kepada para warga negara. Nah itu yang terjadi tuh, sehingga akhirnya orang yang tidak punya sumber daya yang cukup, dia makin susah untuk bisa mengakses pendidikan. Lalu bagaimana caranya nih untuk mensiasati, ya kan? Bersiasat di level individu. Jadi fokus cari jalan di level individu. Karena saya juga mengalami, ya, bukan berarti kalian harus beli, saya tidak. Biar supaya saya tidak, jadi ketika saya bilang bersiasat, itu biar jadi kata-kata yang bukan sekedar saya ucapkan. Real, saya jalan. Saya jalani juga, bagaimana cari waktu. Waktu itu saya bisa beli ini formulir pendaftaran 500.000, itu sudah 50.000. Saya sudah itu tidak ada uang. Bapak gaji juga pas-pasan, jadi saya kerja pun gaji 3 juta. 3 juta di Jakarta bayar kos-kosan 800.000, sisa gaji pertama makan, habis itu. Habis. Jadi penuh dengan penderitaan waktu S2 itu, sambil kerja. Jadi saya ingat saya pertama kali, pada akhirnya harus saya bisa kan cuci baju sendiri. Tapi saya beri kasih ke pekerja rumah tangga yang punya kos untuk cuci, karena saya sudah tidak ada waktu lagi untuk cuci baju. Selesai sekolah kerja jam 5, saya harus pergi ke sekolah kampus, terus pulang jam 10-11 malam. Seolah-olah setelah bisa menyerah. Jadi kalau saya, itu pertama kali baju saya dicuci sama orang lain. Secara individu kita perlu bersiasat, mencari ruang-ruang kemungkinan-kemungkinan. Secara struktural itu susah memang. Orang nggak punya uang pasti nggak bisa akses pendidikan. Itu secara struktural cara berpikirnya. Tetapi dalam ada siasat. Mikhail Foucault bilang menghadapi masalah ini kita nggak bisa dengan logika jangka panjang. Siasat tiap saat tiap waktu. Ketemu siapa? Bisa dapat sekian, bertambah-tambah boleh lah. Ya gitu-gitu jadinya. Itu siasat dari individu. Tentu tanpa mengabaikan tugas tanggung jawab negara. Negara punya tanggung jawab menyediakan itu. Jadi di level kabupaten, provinsi, bolehlah disisihkan sedikit-sedikit buat mereka yang sendiri. Tapi lagi-lagi, orientasi pendidikan makro nasional kita itu masih pendidikan dasar, teman-teman. Belum kepada universitas. Jadi pendidikan dasar itu diutamakan. Jadi orang sampai SMA dulu, selesai. Jadi yang satu itu coba sabar-sabar dulu nih, cari jalan sendiri dulu. Jadi prioritas adalah pendidikan dasar. Karena dengan sudut pendidikan dasar ini bisa membuat orang semakin lebih berdaya. Untuk biaya kita yang itu satu orang saya itu bisa kita biayai berapa orang yang sekolah SMA. Bisa. Karena itu prioritasnya kepada pendidikan dasar dulu. Dan di sisi itu saya setuju. Pendidikan dasar kita prioritaskan dulu. Karena kita orang sudah baca tulis bagus, dia sudah punya pengetahuan yang dasar-dasar ini, dia punya potensi untuk berdaya, menjadi manusia untuk dalam kasus misalkan kasus dugaan korupsi kapal waktu itu ya. Kapal cepat itu. Kapal cepat. Jadi saya itu cuma tangkap Muhammad Kasubah. Tapi ketika lagi jelas ada argumentasi hukum berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Jadi tidak asal-asalan. Jadi tidaklah soal sejauh ada argumentasi berbasis data, itu kita ungkapkan yang tentu dengan bahasa yang santun, yang baik, yang cukup supaya kita juga bisa didengar. Jangan sampai kemudian bahasa kita tidak sopan dan tidak ada kesantunannya sehingga kritik yang substansi menjadi lebih diabaikan. Teguh adalah orang yang menurut saya relatif terbuka. Kita baku dapat ini kita bisa bicara sambil pegang tangan, bisa sampaikan pokok-pokok pikiran atau masalah. Dan saya berulang kali juga begitu kalau ketemu beliau. Jadi kalau ada masalah-masalah tinggal bisik-bisik saja. Dan itu memungkinkan. Itu lalu kemudian birokrasi marwaya, saya setuju. Dari perspektif ilmu administrasi, seorang gubernur itu dia adalah seorang administrator. Dia adalah motor dan kepala. Jadi mau tidak mau, dia harus menjadi yang utama dalam menggerakkan birokrasi. Jadi harus lincah, Ustadz. Mau menjadi seorang administrator harus lincah. Tapi bukan berarti selincah-lincah seperti yang dulu di DKI Jakarta ya, yang galak terhadap birokrat. Tidak harus begitu. Karena ugal-ugalan. Ya, tidak harus, karena karakter kepemimpinan itu kau menggerakkan orang. Kalau dari perspektif ilmu kepimpinannya John Maxwell misalkan, tidak harus kau teriak.
Kalau kau punya wibawa, orang mengerti apa orang yang harus kerjakan. Tidak harus kamu mempermalukan bawahan di ruang-ruang publik gitu. Tapi cukup dengan bisikan yang baik, dengan pengertian, orang akan bisa bergerak. Nah, karakteristik kepemimpinan itu yang kita butuhkan dalam konteks kita menggerakkan birokrasi. Jadi memang Tete Gub itu kan ustadz, ya, penceramah, tokoh agama, ya. Nah itu juga punya tantangan tersendiri itu pasti, karena apakah karakter kepemimpinan tokoh agama ini, tradisional semacam ini, itu bisa di-convert menjadi semangat dalam konteks menggerakkan birokrasi yang notabene birokrasi itu adalah institusi modern. Nah, modern itu kan logikanya adalah formalistik, begitu kan cara bekerja kalau kita pakai Weber. Jadi waktu lihat kepala dinas itu, tara dia ngana ini siapa? Mana kerja yang baik, misalkan. Laksanakan tugas dan fungsimu, misalkan. Itu logika birokrasi tuh kalau bekerja. Nah itu kita butuhkan dalam waktu dan konteks tertentu sehingga birokrasi yang besar ini itu bisa bergerak dan bekerja. Jadi ya kita berharap ke depan kita nanti punya pejabat-pejabat publik dalam konteks kepala daerah itu bisa punya kepemimpinan yang jelas, yang tegas dalam konteks menggerakkan birokrasi. Ya kelemahan-kelemahan kita jadikan sebagai pembelajaran supaya ke depan kita bisa mendorong muncul pemimpin-pemimpin baru di daerah yang bisa menggerakkan birokrasi. PNS yang dari Ternate harus pindah ke Sufi itu juga Tete Gub kan juga mengeluh. Saya kapan waktu pernah duduk kita di kediaman tapi tahun yang lampau agak lama. Yaitu mengeluhnya nih PNS dong susah, coba pindah dong kamar. Jadi itu kan saya tanggapi juga. Itu keluhan itu karena kalangan PNS juga mereka lebih nyaman di tempat yang padahal fasilitas ada. Sama dengan yang honor tadi Pak Dokter bilang. Itu jadi ada kepimpinan ini kan bisa bekerja kalau ada dualitas respon ya, timbal balik satu sama yang lain. Nah, terus kemudian soal honorer dan tambang. Itu juga sangat itu area daripada birokrasi. Area birokrasi. Tambang tidak bisa diseret serta-merta bisa langsung ke sana. Bisa dia dalam bentuk misalkan alokasi sesar untuk misalkan pembinaan mereka, itu sangat mungkin. Setahu saya BLK di Maluku Utara itu belum juga berjalan maksimal. Badan ini ya pelatihan itu ya dari Dinas Tenaga Kerja maupun dari Kementerian Tenaga Kerja itu. Padahal itu sebenarnya dalam menghadapi masalah seperti ini untuk mengalihkan teman-teman honorer yang membeludak ini untuk bisa beralih ke profesi, ini perlu banget itu BLK semacam itu. Mereka dididik dan dilatih sesuai dengan keahlian yang mereka mau, terus ditransfer kepada aktivitas produktif lainnya. Nah, cuma ini kan kadang saja juga ketika tambang sudah masuk ini, kita daerah kadang terlambat untuk menyiapkan sumber daya ini. Terlambat sekali menyiapkan sumber daya. Jadi pada akhirnya sumber daya kita hanya diisi oleh pekerjaan-pekerjaan yang agak kasar. Kita waktu mendorong ada salah satu anak berikat tambang untuk masuk ke lingkaran manajemen di IWIP itu mau cari tidak gampang itu. Yang orang punya kualifikasi baik lingkar tambang itu tidak gampang. Akhirnya itu dapat satu dosen dari Madamara, anak yang kelima. Ya. Itu kemudian bisa. Jadi ada pergumulan yang kompleks di situ untuk kita menyiapkan sumber daya manusia supaya bisa punya relasi yang seimbang dan setara dengan perusahaan supaya mereka bisa mengisi pekerjaan. Itu tidak gampang juga karena birokrasi kita juga tidak selalu siap. Oke, mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan. Silakan. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini mahasiswa-mahasiswa semangat semua, punya isi otak yang luar biasa, juga keberanian yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk mahasiswa. Jadi yang kemudian ingin saya doakan ya untuk teman-teman semua yang ada di sini, mudah-mudahan insya Allah Maluku Utara ke depan dipimpin oleh para intelektual mahasiswa yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Saya mau singgung yang paling dekat tadi mengenai tentang kekuatan karakter seorang gubernur dalam hal birokrasi. Memang dari segi kepribadian Pak Gubernur ini, beliau yang umurnya sudah di atas 60 tahun,
itu beliau lebih dominan sifat orang tuanya, kebapakannya. Jadi dalam memimpin pemerintahan Provinsi Maluku Utara itu beliau menganggap bahwa seluruh anak buah itu seperti anak-anaknya. Saya bercerita fakta nyata ya. Mungkin ada beberapa juga menyaksikan. Saya duduk di sini, Pak Gubernur duduk di sini, Pak Kadis duduk di sini. Tapi saya tak sebut Pak Kadis, ya. Saya baku melawan Pak Kadis itu karena ada beberapa yang kemudian hak-hak yang belum dia salurkan. Saya baku melawan. Saya bilang, Papa ini tokoh ini saya bilang. Ini dia bikin begini. Saya lapor langsung karena saya menerima bukti dan laporan. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Itu saya seakan-akan sama dengan Kadis ini. Tidak ada yang diistimewakan. Artinya saya anak tapi dia ini punya tugas, begitu. Jadi kemudian apa yang terjadi di sini saya memahami bahwasanya Pak Gubernur dalam AGK, dalam konteks ini AGK itu memimpin para anak buah yang ada ASN atau pegawai yang ada di provinsi ini itu lebih kepada sifat kebapakan beliau, orang tua. Jadi tadi itu sama dengan Pak Dokter bilang, beliau lebih banyak persuasif, menganjurkan. Dan di satu sisi memang ada kelemahannya, tapi di sisi lain juga ada kelebihannya pasti. Ya diantaranya mungkin bisa kita orang lihat saat ini Maluku Utara punya beberapa prestasi dan juga beberapa kekurangan. Nanti besok-besok insya Allah mudah-mudahan adik-adik semua umur panjang, lulus dari kuliah, akan kemudian menghadapi masa-masa di mana adik-adik akan atau adik-adik mahasiswa akan memegang tanggung jawab ini. Insya Allah. Nah kemudian apa yang terjadi? Saya cuma mau pesankan satu saja. Dalam kehidupan ini kita ada punya dua hal. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah hak. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua adalah hak. Jangan sampai kemudian kita orang menuntut tompe hak ke muka, tapi kemudian tompe tanggung jawab belum kita orang laksanakan. Karena dari orang tua, kita orang maksimalkan tompe kewajiban sebagai anak kepada orang tua, bakti, mentaati orang tua. Nanti habis itu setelah ini kita laksanakan, baru kita minta tompe hak. Haknya adalah didoakan, haknya adalah dibimbing, haknya adalah diberikan support apa yang bisa disupport. Jangan sampai terbalik, kita orang kewajiban belum kita laksanakan, kemudian kita sudah menuntut kita punya hak juga. Adik-adik yang ada di saat ini nih, orang tua kasih biaya, maka adik-adik punya kewajiban untuk memaksimalkan. Adik-adik punya kesempatan ketika kuliah, sekolah, lahap ilmu itu sebanyak-banyaknya, sehingga ketika pulang, lulus, itu bukan lagi mencari pekerjaan, tapi pekerjaan mencari adik-adik. Tadi sebenarnya di saat isi hikmah Isra Miraj itu saya bahas tentang satu ayat, Pak Doktor, tentang ayat Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian ada potensi, maka carilah potensi itu. Nah ini dalam konteks pribadi ya tadi itu. Dalam konteks alam juga, maka kita orang lihat tompe potensi alam di Maluku Utara. Kemudian kita orang bangun SDM berbasis sumber daya alam. Karena saya ini kan kuliah 9 tahun di Madinah, Pak Doktor. Di Madinah itu Saudi Arabia itu potensi alamnya itu bahan bakar minyak. Maka dorang punya fokus pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia itu difokuskan di situ. Jadi ada dompet sekolah itu khusus S2 S3 saja di bidang ini dan dikerjasamakan dengan perusahaan namanya Aramco. Nah, dan itu diberikan beasiswa full plus diberikan asrama plus diberikan gaji per bulan namanya mukafaah. Nah, nanti ketika orang lulus dong serah lari kemana-mana, langsung kerja di situ. Tapi dong punya kualitas dan keahlian dan skill. Nah adik-adik yang saat ini kalau bisa ini saya saran dan provokasi, telepon orang tua minta izin ganti semua mau dipilih jurusan. Iya betul. Nah insya Allah fokus dalam hal pendidikan itu kan saya punya pengalaman ini di Madinah. Saya juga pernah ke Qatar. Qatar itu cuma punya gas, tapi mereka fokus di pengembangan sumber daya keahlian di situ. Akhirnya dong bisa bikin Piala Dunia. Dan alhamdulillah Pak Gubernur itu setiap tahun selalu menginstruksikan untuk memberikan anggaran minimal 100 miliar untuk pendidikan beasiswa. Nah, cuman ini bukan janji ya, tapi ini udah fakta sebelumnya. Dan mungkin ada informasi juga yang kita dosen-dosen yang ada di Maluku Utara itu kerjasama dan ada pembiayaan hal itu. Nah, cuma tadi itu dalam alam demokrasi kekuasaan itu tidak absolut di satu orang, dia itu terbagi.
Ada di gubernur sebagai birokrat, ada juga di legislatif sebagai pembuat aturan, ada juga namanya yudikatif sebagai pengawas dan seterusnya. Maka dari situ kita orang bisa berkolaborasi untuk pengembangan sumber daya manusia. Saya setuju sekali hal itu, karena alhamdulillah saya juga mau seperti Pak Dr. Gral untuk menyelesaikan S3. Dan mudah-mudahan adik-adik yang ada di sini, kalau bisa misalkan ada adik-adik yang akan melanjutkan fokus di bidang sumber daya alam. Tadi juga ada usulan dari Pak Buce bahwasanya buat nanti ke depan bisa kita orang buat semacam universitas khusus bidang sumber daya alam. Dan mungkin saya sedikit berbeda pendapat, karena sesungguhnya sumber daya alam ini dia jangka panjang. Karena data tadi yang saya cover itu ada hampir 100 izin tambang, tapi yang beroperasi belum sampai 20. Maka masih ada potensi adik-adik ke depan, atau kita punya adik-adik yang akan sekolah di bidang pertambangan, lulus kemudian bisa menjadi orang-orang yang bekerja di situ. Bahkan tadi sudah disarankan kalau bisa dalam 5 tahun 10 tahun masing-masing perusahaan ini wakil direkturnya itu dijabat, atau wakil presidennya, vice presiden itu dijabat oleh putra-putra daerah. Nah di situ itu insya Allah kalau sudah begini, maka masalah-masalah yang kecil-kecil yang kemudian guru-guru honorer itu insya Allah dia dengan sendirinya bisa kita orang carikan solusinya. Yang pada intinya adalah peningkatan sumber daya manusia. Kita orang senang itu karena tom pernah susah ketika tom belajar. Kita orang susah itu karena kita orang pernah senang karena tara belajar. Kira-kira seperti itu. Wallahu musta'an. You